Shalom, mari kita merenungkan firman Tuhan, diambil dari Renungan Harian GKI Anugerah, Kamis 17 September 2020. Bangkitkanlah aku ketika Allah terasa jauh. Bacaan Alkitab diambil dari Yehezkiel 1 ayat 1-4, ayat masnya dari Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apa yang dialami Nabi Yehezkiel di tepi Sungai Kebar di negeri orang Kasdim? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Indonesia pada September 2019 sebesar 9,22%. Kementerian Sosial mencatat terjadi kenaikan angka kemiskinan di Indonesia sebanyak 4% menjadi 13,22 akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Hal ini diungkap Menteri Sosial Juliari P. Batubara dalam rapat koordinasi program Keluarga Harapan 3 Juni 2020. Selain angka kemiskinan yang meningkat, pandemi COVID-19 pun memberi efek yang tajam terhadap angka pengangguran. Februari 2020 pengangguran terbuka berjumlah 6,88 juta orang atau 4,99% dari angkatan kerja. Setelah muncul wabah virus corona, ada penambahan 1,757 juta lebih penganggur. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan yang paling besar angkanya adalah tamatan SMK 8,49%, SMA 6,77%, D1 sampai 3 6,76%, sarjana 5,73%, SMP 5,02% dan SD 2,64%. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi sebesar 16,28% terjadi pada penduduk usia muda 15 sampai 24 tahun. Total jumlah pengangguran 6,88 juta. Sindo Newscom. Pemerintah tidak tinggal diam dan meluncurkan berbagai upaya untuk mengatasi dengan memberikan bantuan bagi masalah penambahan angka kemiskinan dan pengangguran ini. Dalam kondisi ini, kita bisa melihat gambaran yang lebih jelas tentang kondisi bangsa Israel di zaman Nabi Yehezkiel. Kondisi mereka jauh lebih parah dari kondisi kehidupan bangsa kita di masa pandemi COVID-19 ini. Yehezkiel sudah 5 tahun berada di negeri pembuangan, negeri orang Kasdim. Masa depannya yang sudah disiapkan sebagai imam di Bait Allah terenggut dan hancur begitu saja oleh serangan kerajaan Babil. Yehezkiel ditawan pada usia 20 tahun. Ia masih sangat muda. Pada saat itu, ia siap memasuki angkatan kerja muda yang terhormat di Bait Allah. Sekarang ia menjadi umat buangan yang terlunta-lunta di negeri orang tanpa ada harapan pemerintah untuk memberikan pertolongan. Yehezkiel bersama orang-orang buangan lainnya tinggal dekat Sungai Kebar di Babel. Yerusalem dan Bait Suci pun berada lebih dari 800 km dari Sungai Kebar. Jauh dari Bait Allah bukan berarti jauh dan ditinggalkan Allah. Di tepi Sungai Kebar ini yang terletak jauh dari Bait Allah, Yehezkiel diperhatikan dan dipanggil Allah. Kekuasaan Tuhan hadir meliputi Yehezkiel dan memanggilnya untuk bekerja menjadi nabi yang akan mendampingi umat Allah agar umat perjanjian tidak kehilangan petunjuk dan pimpinan Allah, karena pada waktunya Allah akan memulihkan mereka untuk kembali ke negeri perjanjian. Yehezkiel dipanggil dalam rancangannya bukan menjadi imam di Bait Allah Yerusalem, tetapi melayani umat buangan dari belenggu koloni yang tinggal dekat Sungai Kebar. Allah terbukti setia terhadap umatnya, meski umatnya tidak setia. Syair lagu yang mengatakan, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat, tidak berlaku bagi Allah yang setia. Sekalipun umatnya tidak setia dan merasa jauh dengan Allah, tetapi Allah tetap menyertai dan memberi tuntunan untuk kita kembali lekat dengannya. Allah adalah pencipta dan penebus yang setia menyertai umatnya, hingga umatnya dapat melihat tuntunan ajaibnya untuk kembali kepada kodrat dan rancangannya, masuk dalam kerajaannya yang kekal selamanya. Apakah dampak yang Anda alami dari pandemi COVID-19 ini membuat Anda terpuruk dalam lembah kemiskinan, kehinaan, pengangguran, dan masa depan yang suram? Apakah Anda merasa tidak ada pertolongan bagi Anda dan Allah terasa jauh oleh karena hidup Anda diliputi kesusahan dan awan gelap? Mari kembali percaya kepada Allah yang setia dan pegang perjanjiannya, bahwa Allah setia menyertai dan menuntun Anda menuju masa depan yang cerah sesuai dengan rancangannya. Ketika Allah terasa jauh, sesungguhnya Dia ada di dekatmu.